Demi perdamaian dan persatuan bangsa Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo mengajak masyarakat untuk bijak menggunakan teknologi digital selama masa pemilihan umum atau pemilu yang akan berlangsung serentak pada 14 Februari 2024. Masyarakat diajak menjaga perdamaian dengan teknologi digital pada pemilihan umum atau pemilu serentak pada 14 Februari tahun 2024 mendatang. Menkominfo Budi Ari mengatakan penyebaran konten negatif terkait pemilu tak dapat dihindarkan. Misalnya berbagai isu hoax terkait pemilu di berbagai media sosial dan platform digital lainnya. Berbagai bentuk konten negatif tersebut dinilai perlu diperangi oleh masyarakat, termasuk perundungan cyber, ujaran kebencian, dan pemberian akses data tanpa hak. Guna menjalankan upaya tersebut, Menkominfo mengajak seluruh masyarakat untuk memerangi penyebaran segala bentuk konten negatif. Untuk itu, dia kembali mengajak masyarakat untuk senantiasa membawa kedamaian sepanjang pemilu agar tercipta diskusi yang membangun dan saling menghargai di tengah perbedaan. Seluruh masyarakat yang ikut andil harus mengutamakan cek kebenaran informasi yang diterima, tidak menyebarkan hoax dan ujaran kebencian, dan berfokus pada konten edukatif tentang pemilu. Adapun Kominfo dalam X juga memberikan tips untuk menyikapi konten-konten di media sosial. Yang pertama, konten yang baik belum tentu benar. Yang kedua, tidak semua konten yang benar itu pantas disebar. Dan yang terakhir, konten yang benar belum tentu bermanfaat. Kominfo juga menyediakan website dengan fitur untuk mengecek kebenaran dan kepalsuan suatu berita, yaitu cekfakta.com dan aduankonten.id. Dari pandangan gue sendiri, apa yang diutarakan sama Kominfo itu, menurut gue udah bagus sih, udah bagus caranya, udah bijak, karena dia tuh menghimbau dan mengajak masyarakat untuk bijak dalam bersosial media, apalagi untuk menangani hoax gitu ya. Ya, menurut saya terkait apa yang sudah dilakukan oleh Kominfo sudah sesuai, hanya mungkin frekuensinya lebih diperbanyak begitu ya. Jadi misalnya Kominfo itu melakukan sosialisasinya itu melalui sosmed-sosmed yang memang banyak dikunjungi oleh anak muda, misalnya seperti itu, bisa melalui sosmed seperti misalnya Instagram gitu ya, dari akun resmi Kominfo, atau misalnya Facebook ataupun platform-platform lain. Ini acara Kominfo untuk penolakan hoax ini saya baru tahu ya, tapi ini jujur kayaknya sangat berguna banget ya untuk Gen Z, apalagi sekarang kan Gen Z itu lagi banyak membahas ya, ini politik, pokoknya setuju aja lah dengan gadget. Sebetulnya sekarang kan informasi ini sangat cepat tersebar ya, bahkan dalam hitungan detik. Nah, sebagai generasi yang sekarang ini atau biasa kita sebut dengan Gen Z, informasi itu akan cepat sekali masuk ke diri seseorang, tetapi yang jarang sekali dilakukan oleh Gen Z ini adalah melakukan validasi atau verifikasi ya. Misalnya kita tahu bahwa dalam 1 jam itu begitu banyak video-video pendek yang tersebar di sosial media, tetapi kadang kita tidak tahu apakah berita tersebut dipostingnya itu per kejadiannya itu di waktu kapan. Jadi misalnya ternyata yang diposting itu adalah berita-berita lama begitu ya. Kita seringkali tidak mengecek, ketika itu masuk kita langsung menjustifikasi bahwa langsung menjustifikasi bahwa oh iya dia begitu, dia begini, dia begitu, tanpa mengetahui kapan video itu diambil gitu ya. Kadang-kadang sekarang juga sudah banyak sekali orang melakukan editing video begitu ya, dari beberapa kejadian yang berbeda, kemudian dipotong lalu itu dijadikan satu frame. Nah, itu bentuk-bentuk framing yang seperti itu yang sangat berbahaya apabila khususnya Gen Z tidak melakukan verifikasi informasi. Menurut gue sendiri, yang pertama itu kayak kita kalau dapat berita atau dapat narasi-narasi gitu perlu di double check, perlu divalidasi ulang, terus juga harus tahu sumbernya ini dari mana, terpercaya atau enggak. Kalau misalkan udah dari sumber-sumber yang jelas, saran gue sih nggak usah gitu.
Terus juga yang terakhir palingan literatur sih, jadi sering-sering baca aja gitu. Hanya ya ibaratnya kalau kita itu mendapat info harus diteliti dulu lah keaslian berita itu. Jangan asal asumsi terus kita berasumsi yang negatif. Jadi harus cari tahu dulu kebenaran berita yang mendapat. Itu udah pastinya bahaya banget karena berita hoax tuh udah pastinya bakal banyak makan korban, terus bakal jadi perpecahan, dan juga ya hidup kita nggak bakal damai sih kalau kita udah gampang percaya sama hoax gitu. Misalnya kalau udah terasumsi atau terpapar hoax, kayaknya itu nggak baik sih. Tentu kalau misalnya kita langsung menelan secara bulat-bulat begitu ya informasi yang sekarang beredar, tadi akan terbentuk sebuah framing atau anggapan di seseorang terhadap oknum, person atau kelompok tertentu gitu ya, dan itu sangat membahayakan ya dampaknya. Entah misalnya kita menjadi apatis atau kita menjadi berperilaku negatif terhadap oknum atau kelompok itu yang sesungguhnya bisa jadi tidak seperti itu gitu ya. Nah, selain itu nanti dampak negatifnya terjadi yang namanya percekcokan begitu ya, atau konflik di masyarakat level bawah gitu. Padahal belum tentu berita itu benar gitu, tetapi karena kita tidak memverifikasi, kita tidak melakukan klarifikasi dan menelan mentah-mentah, akibatnya kita bertengkar sesama kita begitu ya, sesama Gen Z yang padahal beritanya belum tentu benar gitu. Nah itu